Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Ramzani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas membuat video penjelasan codingan C++ untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi, di sini perintahnya kita itu disuruh menentukan nilai pecahan sebuah mata uang. Langsung saja untuk langkah awal, kita tuliskan strukturnya terlebih dahulu. Struktur awal itu biasanya yaitu include illustrate. Nah, untuk baris pertama ini yaitu include illustrate. Fungsi include illustrate itu sendiri itu sebagai sebuah pengarah nih. Jadi agar si program itu bisa menerima input dan menghasilkan si outputnya. Apa adanya si fungsi ini, jadi si komputer itu nggak bakal ngerti nih perintah apa yang akan kita jalankan. Biasanya itu perintahnya tuh perintah tanya ataupun perintah jawab. Yang biasanya menggunakan fungsi in maupun out. Yang kedua ada using namespace std di bawah fungsi input illustrate ini, yaitu fungsi namespace std. Lalu di using namespace std ini, jangan lupa di bagian std-nya ini ditutup menggunakan titik koma. Jadi fungsi using namespace std itu fungsinya tuh biar nggak ribet nih. Jadi di suatu programnya itu kita tidak perlu menuliskan std di awalan semua programnya. Terus kita masuk ke isi utama dari si program ini, yaitu inmain. Nah, di dalam inmain ini, jangan lupa kita gunakan kurung kurawal sebagai penanda atau sebagai kumpulan dari perintah-perintah yang ada di dalam inmain. Biasanya tuh isi-isinya tuh kita cakup menggunakan si kurung kurawal. Nah, langkah awalnya biasanya kita gunakan atau masukkan tipe datanya terlebih dahulu. Setelah menuliskan si program utamanya, yaitu inmain. Untuk tipe datanya di sini, karena nilai mata pecahan uang itu banyak ataupun besar, jika kita menginputnya dalam bentuk yang nominalnya besar nih, misalnya triliunan maupun kita bisa menginput si miliaran. Jadi kita gunakan tipe data yang long, yaitu panjang. Jika angkanya itu masih sangat kecil, misalnya masih 100, masih satuan, itu kita gunakan tipe data integer saja. Terus untuk variabelnya, kita masukkan variabel jumlah. Terus untuk perintah yang jumlah ini kita simpan dengan cara mengakhiri perintah si tipe data long dan variabel jumlah ini dengan mengakhirinya mengetik di titik koma ini. Nah, setelah kita sudah masukkan tipe datanya kan, dan si variabelnya kita akan masukkan nih, si cetakan outputnya, keluarannya, kata-katanya nih, menggunakan rumus si out. Nah, langkah awalnya, misalnya saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Yang tadi perintahnya itu program, menentukan atau program pecahan mata uang kan. Nah, lalu kita gunakan nlen agar barisnya nanti mengantar satu bawah. Nlen. Nah, setelah kita masukkan si output berupa judul program pecahan mata uang, kita juga mencetak hasil ke outputnya itu masukkan jumlah uangnya nih. Kan di sini tadi kita sudah memasukkan variabel jumlah, jadi kita masukkan hasil cetakan keluarnya itu masukkan jumlah uang. Nah, untuk jumlah uang itu biasanya berupa menggunakan rupiah. Terus yang lupa ditutup si perintah si out ini. Nah, setelah kita mencetak si judul dan masukkan jumlah uangnya, kita simpan nih di variabelnya menggunakan sin simpan. Nah, kita akan simpan variabelnya yaitu si jumlah. Nah, setelah itu kita akan masukkan pecahan-pecahan uangnya nih, yaitu menggunakan tipe data integer. Karena untuk mata uangnya ini masih berupa mata uang kecil, belum berupa nominal yang besar yang kayak miliaran ataupun si triliunan. Nah, kita kan masukkan mata uangnya nih, si pecahannya nih. Nah, agar kita tidak memasukkan mata pecahnya satu-satu, misalnya kan disuruh mata
pecahan uangnya itu kan disuruh menginputkan mata uang 100, 75.000, 50.000, 20. Itu kan jika kita menggunakan satu-satu, itu kan nanti hasilnya tuh panjang kan? Hasil si programnya, proses program ini. Jadi kita gunakan kurung siku aja nih. Jadi bagian pecah-pecahan yang tadi itu sudah termasuk ke dalam satu bagian dari perintah integer dan variabel pecahan. Nah, baru kita masukkan. Nah, untuk fungsi kurung perawal ini, kita akan masukkan jumlah mata uangnya kan. Pertama kita inputkan misalnya 100.000, terus ada 75.000, ada 50.000, 50.000, terus 5.000, 2.000, dan yang terakhir 400 perak. Lalu kita tutup. Nah, jika kita menggunakan si kurung siku nih, jadi kita masukkan juga nih, kita jadikan satu si mata pecahan uangnya yang 100.000, 75.000 ini kita jadikan satu dengan cara kita menjadikan satu dengan tanda masukkan atau buka kurung perawal ini. Nah, setelah sudah, kita akses si outputnya di layar setelah kita run nanti. Misalnya, saya akan masukkan kata-katanya tuh seperti hasil pecahannya adalah hasil pecahan saja. Terus, lupa titik dua itu sebagai sama dengan terus kita and learn dan gitu. Nah, setelah itu ada kondisi yang dimana sebuah kondisi perulangan nih, yaitu for. Nah, jadi fungsi dari kondisi perulangan ini kita tuh akan mengecek dari pecahan yang pertama yaitu nilainya 100, pecahan kedua itu nilainya 75.000 dan sampai ke pecahannya 500 perak ini. Untuk rumus dari kondisi perulangan ini yaitu kita masukkan terlebih dahulu nih tipe datanya integer. Terus kita masukkan variabel. Di sini kita ibaratkan variabelnya itu i dengan sama dengan yaitu dimana kita menghitungnya tuh dimulai dari angka 0. Nah, kita masukkan kan si inisialisasinya yaitu si titik awal nilainya. Terus ada si kondisinya nih, di mana kondisinya itu harus memenuhi yaitu si variabel i itu harus lebih kecil dari si jumlah pecahan ini. Jumlah pecahannya ini kan ada 9. Nah, setelah itu yang terakhir ada si perubahan, di mana si variabel ini sudah ditambah, yaitu menggunakan i++ biasanya. Nah, di dalam kondisi perulangan ini tuh ada kondisi lagi nih, yaitu kita akan mengecek berapa nilai lembar pecahannya dan berapa nilai sisa uangnya, di mana kita menggunakan if. Nah, kita masukkan terlebih dahulu yaitu jumlah dan pecahannya, di mana jumlah itu harus lebih besar dari si pecahan. Dan tadi berupa variabel i. Nih, si pecahannya ini kita ibaratkan si variabel i. Kenapa jumlahnya itu harus lebih besar dari si pecahan? Karena nanti jumlahnya misalnya contohnya itu saya ambil mata uang 165. Nah, nanti kalau dipecahkan itu kan nilainya lebih ini kan. Jadi terbagi beberapa lembar mata uang. Misalnya dari 165 tuh ada 100 lembar. Ada satu lembar 100.000, terus ada satu lembar nilai mata uang 50.000. Nah, di dalam if ini, isi if, ada kondisi lagi, yaitu kita akan disuruh mengecek nilai jumlah lembarnya dan sisa jumlah mata uangnya setelah dipecahkan. Yang pertama, seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu tipe datanya, yaitu long. Terus, yang pertama,
di dalam kondisi if ini kita akan menghitung jumlah lembarannya, yang dimana kan kita masukkan tipe data long nih, terus variabelnya yaitu berupa lembar, yaitu yang dimana kita disuruh menghitung jumlah lembarnya. Rumusnya itu yaitu jumlah dibagi dengan pecahan. Lalu pecahannya ini kita jangan lupa gunakan kurung siku nih, karena tadi kita sudah ibaratkan si pecahannya itu variabelnya i. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sisa mata uangnya nih. Setelah kita menghitung sisa lembarnya, di mana rumusnya menghitung sisa nilai uangnya itu jumlah modulus atau sisa bagi dari si pecahan. Pecahannya jangan lupa kita gunakan kurung siku. Lalu kita tutup si program. Nah, setelah si proses-prosesnya ini sudah selesai, kita akan cetak lagi nih ke si outputnya, yaitu berupa hasil dari si pecahan, yaitu berupa dari setelah kita menginputkan masukkan jumlah uangnya, di mana nanti hasilnya itu berupa rupiah. Di sini ini. Terus kita masukkan siku i, terus yang terakhir kita akan masuk cetakan berupa si lembarannya. Nah, jika kita ingin mencetak suatu cetakan ke si outputnya nih, jangan lupa kita gunakan dengan menambahkan menggunakan tanda kutip. Jadi yang ada tanda kutipnya ini, kita dapat melihat cetakannya setelah kita meranya. Terus, jangan lupa supaya rapi dan hasil di outputnya tidak berantakan, jangan lupa kita selalu gunakan si nlen. Ini. Nah, terus ada kondisi lagi nih, yaitu jika jumlahnya itu harus lebih kecil dari 0. Jadi si jumlah uangnya ini harus lebih kecil. Yang pertama, sebuah perulangannya itu kita harus menginputnya atau aturannya itu jumlahnya itu harus lebih kecil dari 0. Karena kita memulainya itu menghitungnya dari si 0. Nah, terus setelah sudah, kita cetak si hasil outputnya lagi menggunakan si out. Terus, jadi di sini kita menggunakan if kondisinya itu ada dua. Yang pertama if ini kita akan mencetak hasil si lembarannya nih. Terus yang if yang jumlah ini kita akan mencetak sisa uang yang telah dipecahkan. Jumlah. Nah, setelah kita sudah menuliskan semua proses dari si alur programnya ini, lalu kita akan mengecek hasil outputnya dengan cara meranyah. Ada yang salah sih? Oh ini. Nah, di sini saya akan input nih. Misalnya saya masukkan contoh mata uang 168.000. Nah, jadi si program akan menghasilkan nilai mata pecahan uangnya berupa mata uang lembar dan sisa mata uang itu sendiri.
Nah, di sini hasil pecahannya dari jumlah mata uang 180.000 ini, ada mata uangnya 100 itu pecahannya itu satu lembar, 50 itu satu lembar, dan 10 itu satu lembar, 5.000-nya itu satu lembar, 2.000-nya satu lembar, dan 1.000-nya itu satu lembar. Jika kita jumlahkan semua hasil pecahan ini akan menghasilkan jumlah uang yang kita masukkan di variabel awal tadi, nih di 168, jadi nilainya sama. Nah, jadi cukup sekian penjelasan tugas codingan C++ untuk sebuah program menentukan nilai pecahan mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk tugas menentukan pecahan nilai mata uang, yang dimana selanjutnya kita akan disuruh membuat si diagram alirnya atau si flowchart-nya. Nah, di sini ada bentuk diagram alirnya atau flowchart-nya. Langsung saja akan kita jelaskan. Di sini saya menjelaskannya, kita atau saya memberikan contoh input uangnya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian si star ini. Biasanya di dalam flowchart, langkah pertama itu kita akan memulai si programnya dengan cara membuat simbol bentuk diagram flowchart-nya itu yaitu simbol oval, yang dimana oval ini fungsinya itu untuk memulai program dan mengakhiri si program. Nanti biasanya di dalam simbol oval ini, bentuk oval itu di dalamnya kita akan tulis start dan kita akhiri dengan end. Nah, selanjutnya kita akan input nih, kita akan tarik menggunakan garis panah. Kita akan input si uangnya. Kan programnya itu menentukan nilai pecahan mata uang kan. Jadi yang pertama-tama kita akan masukkan si uangnya terlebih dahulu. Langsung saja, di sini saya akan mengasih contohnya. Misalnya, di sini saya mengasih contoh inputan nilai mata uang 182.000. Maka di sini akan dicek nih 182.000 itu ada berapa lembar nilai mata pecahan uangnya itu, yaitu untuk pecahan uangnya itu yang pertama kita akan tulis terlebih dahulu ada pecahan 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Itu untuk pecahan mata uangnya. Di sini ada 9 inputan. Nah, tadi kan saya menginput contohnya itu uangnya itu 182.000 kan. Maka kita akan cek nih ada berapa lembar-lembar mata pecahan uangnya. Yang misalnya 100.000-nya itu ada berapa lembar, 75.000 itu ada berapa lembar, 50.000-nya, dan sampai yang terakhir yaitu 500 peraknya. Nah, langsung saja untuk contoh proses pengerjaannya bentuk flowchart-nya nih. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu nilai uangnya itu jika uangnya yang kita inputkan itu harus lebih besar dari si 100.000. Maka kita akan, kan tadi kita akan disuruh mencetak hasil lembarannya dan sisa uang pecahannya kan. Nah, di sini rumusnya itu jika benar, kita akan langsung ke proses algoritma matematikanya, yang dimana uangnya itu dibagi dengan si 100. Nah, jika bersisa 100 itu bisa, kita akan cetak ke hasil si outputnya, yaitu berupa lembar. Nah, selanjutnya jika uang yang kita inputkan dari lebih 100.000 itu masih ada sisanya nih, maka kita akan cek lagi untuk sisa mata pecahan uangnya nih, apakah bisa lebih besar dari 75.000 ataupun tidak. Nah, sebagai contoh kan tadi saya mengasih contoh uangnya itu 182.000 kan. Maka di sini untuk proses algoritmanya itu seperti ini. Karena uang 182.000 itu lebih besar dari 100, maka nilai itu kan benar. Maka kita akan langsung ke prosesnya. Uang tersebut kita bagi 100.000. Lalu kita cetak ke hasil outputnya berupa lembar. Jadi uang 100.000 itu ada selembar. Nah, karena 82.000 itu kan masih ada sisa, kan. Nah, jadi 182.000 itu kan masih ada sisanya kan, 100 ribunya sudah kita pecah dan bersisa 82.000. Maka 82.000 itu apakah masih bisa kita cetak berupa lembar? Nah, untuk kondisi yang kedua itu kan jika uangnya itu 75.000. Nah, uang dari pecahan atau sisaan dari 182.000 tadi kan masih bersisa 82.000 setelah kita pecah ke dalam untuk 100 ribunya, yaitu si bersisa 82.000. Nah, di sini langsung kita tarik nih diagram untuk panahnya kita akan cek lagi sisanya. Itu apakah bisa kita cek berupa lembar. Nah, karena 82.000 itu lebih besar dari 75.000, maka uang tersebut itu dapat kita cetak hasil outputnya berupa si lembar. Nah, karena benar kita akan masuk ke proses algoritma matematikanya, kita cetak lembar. Nah, jadi 82.000 itu sudah terambil 75.000, maka sisanya tinggal si 7.000.
Nah, kan masih ada sisa 7.000 nih, kita cek lagi apakah uang tersebut itu masih kita cetak berupa lembar. Nah, 7.000. Kan di sini untuk kondisi yang ketiga itu ada inputan nilai mata uangnya itu harus lebih besar dari 50.000 karena nilai mata uang 7.000 sisa dari 182 tadi kan. 7.000 itu lebih kecil dari 50.000, maka kondisinya kan salah kan. Kan kita akan cek lagi ke kondisi yang ada di bawahnya. Nah, terus selanjutnya ada kondisi lagi nih jika mata uangnya itu lebih besar dari 22.000. Nah, karena 7.000 itu lebih kecil dari 20.000 itu salah, maka kita akan cek lagi sehingga akan menemukan hasil si algoritma proses output lembarnya. Terus ada lagi kondisi di bawah 20.000 ini ada yang mengharuskan nilai mata uangnya itu lebih besar dari 10.000. Karena, maaf, lebih besar dari 7.000. Nah, karena 7.000 itu lebih kecil dari 10.000 itu kan salah. Maka kita akan cek lagi kondisinya. Nah, untuk ada kondisi lagi nih, jika mata uangnya itu lebih besar dari 5.000. Nah, karena 7.000 itu lebih besar dari 5.000, maka itu kan benar kan proses alur flowchart-nya. Jika nilainya benar, ya kita akan masuk ke prosesnya atau perhitungan algoritmanya. Jadi 7.000 itu kita bagi dengan 5.000. Maka bersisa tinggal 2.000. Kita cetak yang 5.000-nya itu berupa lembar. Jadi tadi kan ada 100.000-nya itu 100 lembar, 75.000-nya itu satu lembar, dan 5.000-nya itu satu lembar. Nah, terus tinggal sisa yang terakhir nih, yaitu tinggal bersisa si 2.000. Lalu di bawah kondisi uang lebih besar dari 5.000 itu ada kondisi lagi yang di mana uangnya itu lebih besar dari 2.000. Nah, karena tadi sisanya tinggal 2.000 kan, maka kita langsung cetak nih. Karena di 2.000 itu nilainya sama dengan 2.000. Maka kita akan cetak uang 2.000 itu kita bagi 2.000 dan lalu kita cetak ke hasil outputnya ya berupa lembar. Jadi 2.000-nya itu ada satu lembar. Nah, kan uangnya itu kan sudah habis kan, sisanya tidak bersisa sama sekali, maka seluruh program yang telah kita kerjakan itu kita akhiri karena suatu prosesnya itu sudah kita kerjakan dan memenuhi dengan syarat dari pengecekan perulangan ini. Nah, jadi itu contoh penjelasan dari program menentukan pecahan mata uang yang dimana contohnya itu saya menginput uang 185.000. Nah, di sini sedikit saya ingin menjelaskan nih, kenapa ada kondisi percabangan decision uangnya itu lebih besar dari 0, tapi kita akhiri program. Nah, di sini karena kan kita menginput variabelnya itu hanya sampai ke 500 perak kan. Nah, jika kita menginput, saya kasih contoh lagi nih, misalnya 182.000 itu 75 perak. Nah, itu kan setelah kita menginputkan variabelnya itu kan nggak ada kan pecahan 75 perak. Nah, namun di sini uangnya itu lebih besar dari 0, tapi tidak memenuhi syarat dari nilai pecahan mata uangnya. Maka program tersebut langsung mengakhiri proses programnya, yang dimana kita akhiri dengan menggunakan simbol si Okmani. Jadi programnya itu seluruhnya langsung diakhiri dan telah selesai. Nah, baik, cukup sekian penjelasan flowchart dari program menentukan nilai mata pecahan uang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tugas program menentukan pecahan mata uang. Jadi setelah kita sudah membuat codingannya dan sudah membuat flowchartnya, selanjutnya kita akan buat si pseudocode-nya. Nah, langkah awal dari pseudocode itu biasanya kita memasukkan nilai variabelnya. Nah, untuk menentukan program, menentukan pecahan nilai mata uang, itu kan nilai variabelnya itu kita masukkan si jumlahnya dan si lembarnya karena kita disuruh untuk mencari berapa lembar dari mata pecahan uang yang telah kita masukkan si jumlahnya itu. Dan untuk tipe datanya itu silong karena kita kan nggak tahu nih, kita akan menentukan jumlah mata uangnya itu berapa, apakah sangat besar misalnya 1 miliar tuh. Nah, maka di sini kita gunakan tipe datanya tuh silong. Terus kita masukkan nih pecah-pecahannya yang sudah diinputkan dari si tugas menentukan pecahan nilai mata uangnya. Nah, untuk pecahannya itu ada pecahan 100, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Di sini untuk tipe datanya itu menggunakan tipe data array ini. Tipe data integer tapi yang array. Kenapa sih gunanya array ini? Jadi kan jika kita gunakan variabel pecahannya tapi tipe data integernya, maka kita masukkannya tuh satu-satu nih.
100.000-nya tuh tipe datanya integernya 1, selanjutnya sampai ke 500. Jadi untuk mencakupnya menjadi 1, kita gunakan si array. Jadi seperti ini bentukannya 100.000, 75.000. Jangan lupa kita gunakan kurung kurawal nih. Jadi kita akan mencakup bagian pecahan 100.000 sampai 500.000 itu ke dalam si variabel pecahan, yang dimana tipe datanya tuh si array. Integer tapi bersifat array. Terus ada ini untuk tipe datanya itu si integer. Terus langsung saja kita mulai programnya, biasanya langsung kita ketik begin. Nah, selanjutnya kita akan simpan si jumlahnya. Setelah kita masukkan si jumlahnya, kita simpan nih si variabel jumlahnya, yaitu red. Terus untuk hasil outputnya itu kita cetak berupa hasil si pecahannya. Nah, selanjutnya di sini ada proses perulangan nih, yaitu pernyataan for, yang dimana i-nya itu harus dimulai dari 0 sampai ke n. Dan n-nya itu jumlah dari si pecahannya ini, yaitu ada 9. Nah, selanjutnya ada kondisi if nih, yang dimana kondisi ini itu untuk menyelesaikan algoritma matematikanya. Kita menentukan lembarnya, dan kita menentukan si sisanya. Nah, yang dimana jumlahnya itu harus lebih besar dari si pecahan. Kenapa sih harus lebih besar dari pecahan? Ya karena kan kita akan pecah nih nilai mata uangnya tuh misalnya 105.000. Nah, itu kan harus lebih besar dari pecahan yang pertama nih, 100.000. Nah, jadi itu sebuah syarat atau ketentuannya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus dari si lembarnya nih. Nah, lembarnya itu, rumusnya itu kita akan masukkan rumus jumlah dibagi dengan si pecahan. Misalnya jumlahnya ya 110.000, kita bagi dengan si pecah-pecahan variabel si, setelah kita masukkan nih. Jadi pecahannya itu ada si 100, dan selanjutnya bersisa berapa saja, dan mencakup dari beberapa pecahan setelah kita menginputkan si jumlahnya itu. Jadi itu ada berapa lembar. Nah, selanjutnya ada jumlah nih. Nah, untuk jumlahnya itu, ya rumusnya itu jumlah dibagi dengan si pecahan. Jumlah mut pecahan. Terus kita cetak ke hasil si outputnya. Yang berupa tuh rupiah itu ya berupa nilai mata uangnya. Terus, atau si pecahannya nih. Nih. Terus kita cetak lembarnya. Terus kita tutup untuk kondisi si if yang ini. Tuh, if mencari berapa lembar pecahan mata uangnya, kita tutup, and if. Terus kita tutup proses perulangan yang for ini, kita tutup juga si programnya menggunakan and for. Terus selanjutnya kan masih ada sisanya kan kita disuruh bukan mencari lembarnya saja, tetapi masih ada sisanya, yang dimana itu kita gunakan if lagi, dan syaratnya itu jumlahnya itu harus lebih besar dari 0. Dan terus di sini kita write sisa berupa rupiah dan jumlah. Terus kita tutup program yang if ini, terus kita tutup seluruh program. Sedikit menjelaskan di sini kenapa jumlah lebih besar dari 0. Di sini jika ada kita menginputkan yang bersisanya itu kurang dari 500 perak nih, kan itu tidak termasuk ke dalam variabel pecahan yang ada di sini kan. Jadi si program itu langsung mengakhiri si seluruh proses pecahan nilai mata uangnya. Jadi program itu langsung berhenti. Nah, baik, cukup sekian penjelasan sudut code program menentukan pecahan nilai mata uang. Lanjutkan dari tugas program menentukan pecahan mata uang. Nah, selanjutnya kita akan disuruh menjelaskan bagaimana deskripsi dari program menentukan pecahan mata uang. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu, yang pertama kita akan mulai, yaitu kita akan memulai jalannya suatu program di program menentukan pecahan mata uang. Nah, selanjutnya itu, kan kalau di codingan C++-nya itu, kita masukkan si variabelnya kan. Jadi, kita tuh akan pesan atau pesan tempat nih, atau wadahnya untuk menampung si variabel jumlah, lembar, dan untuk tipe datanya itu bertipe data si long. Itu tipe data yang dimana kan tipe data long itu misalnya kita menginput jumlahnya nih, lebih memiliki jumlah yang sangat banyak, bisa berupa jutaan maupun si miliaran. Nah, makanya di sini untuk tipe datanya itu yaitu tipe data silong. Nah, untuk selanjutnya untuk variabel CI-nya itu tipe datanya integer sebagai indeks perulangannya. Nah, selanjutnya ada kita masukkan variabel-variabelnya lagi tuh. Kita akan masukkan variabel-variabel dari pecahan nilai mata uangnya. Yang dimana variabelnya itu pecahan mata uangnya itu ada 100, 75.000, 5.000, 25.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan yang terakhir itu ada 500 nih perak. Nah, di sini untuk tipe datanya itu tipe datanya menggunakan integer, tapi integer yang array, yang dimana
Gunanya itu untuk merangkup kita dalam proses atau memasukkan variabel nilai pecahannya ini. Jadi kita tidak memasukkannya itu satu-satu, 100.000-nya satu, 75-nya satu, integer, dan terus-menerus. Maka di sini kita rangkum saja pecahan nilai mata uangnya itu menjadi satu, tapi untuk tipe datanya itu yaitu integer, tapi yang bersifat array. Terus selanjutnya ada kita masukkan nilainya, yaitu jumlah nominal uangnya, yang kita variabel tadi berupa variabel jumlah. Nah, selanjutnya yang kelima kita akan melakukan proses perulangan pecahannya, yang dimana yaitu menggunakan pernyataan C4. Nah, untuk proses perulangan for itu dimulai dari I, yaitu 0 sampai ke 9. Harusnya ke 9 untuk mengecek setiap nominal yang ada di dalam pecahan si ini, variabel pecahan 100, 75.000, 5.000, 50.000, 20.000, dan 100. Ini harusnya 0 sampai ke 9 karena jumlah pecahannya itu ada 9. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan if nih, yaitu kondisi if. Jika yang dimana itu syaratnya jumlah yang akan kita inputkan itu harus lebih besar dengan nilai mata pecahannya yang ada di dalam variabel nih. Nah, kita input jumlahnya itu ya harus lebih besar dari 100 nih. Nilai mata pecahan uang yang paling terbesar kan ada 100. Nah, kita akan masukkan yang lebih besar dari si 100. Kita bisa juga memasukkan jumlah nominal mata uangnya itu kurang dari si 100, yang dimana untuk proses pengecekan selanjutnya, jika kurang dari 100 ini kan kita akan ngecek ke pecahan yang selanjutnya nih, yang biasa itu ada 75.000, 50.000. Nah, apakah mata uang yang di bawah 100.000 itu apa termasuk ke dalam nilai pecahan si 75.000 ini, ataupun 50.000 sampai ke 500 perak ini. Nah, itu untuk syarat pengecekan kondisinya. Nah, terus ada hitung lembarnya. Kita akan hitung berapa lembar nilai mata pecahan uangnya. Misalnya 105. Kan pecahan uang 100 itu ada 1 lembar kan. Nah, untuk rumus algoritmanya itu seperti ini. Hitung berapa lembar uang dengan cara membagi jumlah dengan si pecahan variabelnya. Terus kita simpan hasilnya itu ke dalam variabel lembar. Misalnya pecahannya 100, ya ada berapa lembar? Itu 1 lembar kan. Terus kita akan menghitung sisa uangnya. Kan untuk menghitung sisa variabel hitung lembarnya kan nggak hanya satu doang kan. Kan misalnya saja kita menginput 162.000. Nah kan itu masih ada sisanya. Yang pertama kita akan cek kondisi yang 100.000-nya nih. Jadi 100.000-nya kan ada 1 lembar. Nah untuk sisanya 62.000 kan masih ada sisa kan. Nah kita cek lagi. Nah di sini untuk sisa uang, ubah nilai jumlah uang menjadi sisa bagi ataupun mood dari jumlah sebelumnya dengan si pecahan ini. Terus yang terakhir ada tampilan si outputnya, yaitu tampilan jumlah lembar untuk pecahan tersebut ke layar komputer. Nah, terus ada pengecekan sisa akhirnya, yang dimana setelah perulangan selesai semua kondisi pernyataan for ini, jika masih ada sisa dalam variabel jumlah yang lebih besar dari 0, tetapi tidak ada ke dalam bentuk pecahan si variabel pecahan ini. Nah, maka tampilan sisa uang tersebut dan langsung saja programnya itu kita akhiri dan program tersebut selesai. Nah, misal jumlahnya itu lebih besar dari 0, tapi pecahannya itu tidak termasuk ke dalam variabel-variabel yang saya inputkan ini, 100.000 dan 500, misalnya di bawah 500. Nah, di bawah 500 misalnya saya menginputkan tuh ada sisanya 100 perak kan, itu kan di bawah nilai pecahan variabel 500 kan, tapi dia ada di atas 0. Nah, maka program tersebut langsung selesai dan langsung diakhiri, dan kerah itu ada selesai, dan seluruh program yang akan telah kita jalankan itu kita berakhir atau telah berakhir. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari deskripsi program menentukan pecahan mata uang dari saya. Lanjutkan untuk perintah terakhir program pengecekan nilai pecahan mata uang. Nah, yang terakhir ini kita akan jelaskan penjelasannya baris coding tersebut. Jadi, untuk coding yang pertama nih, baris pertama itu ada include atau fungsi iostream. Gunanya itu menyiapkan perpustakaan agar program bisa menerima input dan menampilkan teks ke layar. Nah, untuk baris kedua, kita gunakan fungsi using namespace std, yang dimana fungsi ini tuh mempermudah nih penulisan agar kita tuh bisa langsung menggunakan perintah sit-in dan sit-out ketika kita menjalankan si programnya. Jadi untuk perintah in dan out itu awalnya kita tidak perlu menuliskan std-nya. Selanjutnya untuk baris ketiga ada si fungsi inmain. Nah, fungsi inmain itu yaitu program utamanya. Dan kita biasanya setelah kita mengetik fungsi inmain, selanjutnya kita akan masukkan atau kita ketik tanda kurawal nih.
yang dimana titik awal di mana seluruh perintah program ini mulai dijalankan oleh si komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masukkan tipe datanya dan variabelnya, yaitu untuk tipe datanya itu log dan variabelnya itu jumlah. Yang gunanya itu untuk menyiapkan si penyimpanan bernama jumlah dengan kapasitas besar untuk angka uangnya. Nah, kenapa sih kita gunakan tipe data long? Nah, ketika kita ingin menginputkan angka uangnya kan kita tidak tahu nih, kita ingin menginputkan berapa. Misalnya kapasitasnya itu besar, angka mata uangnya itu besar, bisa berapa jutaan maupun miliar. Makanya di sini kita gunakan tipe data silong. Nah, selanjutnya kita akan um, masukkan hasil si outputnya nih untuk cetakan contoh judulnya yang dimana terdapat baris kelima si in, kemudian si out dan si in, terus jumlah itu menampilkan di hasil outputnya nanti di layar komputer mengambil angka yang kamu masukkan ke dalam variabel jumlah. Nah, terus kita masukkan nih, untuk baris ke-6 kita masukkan pecahan-pecahannya. Yang dimana pecahannya itu kan ada 100 sampai ke 500 perak kan. Jadi, dan untuk tipe datanya itu menggunakan tipe data integer namun si array. Jadi, membuat daftar urutan nominal uang yang akan digunakan untuk membagi total uangmu itu. Nah, kenapa sih gunanya kita array? Kan kita tidak perlu menuliskan nilai mata pecahannya itu satu persatu. Makanya di sini kita langsung cakupkan menjadi satu saja. Dan menggunakan tipe data integer nih, yaitu menggunakan tanda kurung siku nih, tanda buka kurung tutup siku. Selanjutnya ada proses perulangannya, pernyataan perulangan, yaitu for. Yang dimana tipe datanya integer, yang dimana itu kita mulai perulangannya itu dari 0. Terus i-nya itu yaitu sampai ke 9. 9 itu jumlah pecahannya. Tadi kan I sampai N, terus I++, yaitu memulai perulangan untuk mengecek setiap nominal uang satu persatu. Kan ada 9 jenis pecahan yang sudah saya bilang tadi. Terus ada if nih, kita mengecek jumlah yaitu lebih besar dari pecahan. Mengecek apakah sisa uangmu yang telah kita inputkan tadi itu apakah masih cukup untuk ditukar dengan pecahan mata uang yang sedang dicek tadi. Nih, mata pecahan uangnya 100. Selanjutnya, kita akan menggunakan pengecekan berapa lembar nilai mata pecahan uangnya nih. Kan tipe data long kan, yang dimana rumus algoritmanya itu jumlah dibagi pecahan. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui sisa uang dengan mengambil hasil sisa bagi atau modulo untuk perhitungan berikutnya, yang dimana rumusnya itu jumlah modulo dengan mod pecahan. Selanjutnya kita cetak ke layar si out, yang dimana menampilkan hasil pecahan uang beserta jumlah lembarnya ke si layar outputnya nanti, di layar komputer ini. Terus untuk baris yang ke-12, kita tutup kurawal untuk penutupan pertama. Nah, tutup kurawal ini untuk menutup proses program dari pengecekan syarat if yang ada di atas tadi. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, kita akan tutup kurawal lagi nih. Kita akan tutup program dari perulangan si for. Nah, selanjutnya yang keempat, ada pengecekan kondisi lagi jika if jumlah lebih besar dari 0 namun tidak termasuk ke dalam nilai pecahannya. Nah, itu tuh untuk mengecek kembali jika setelah semua pecahan dicek ternyata tuh masih ada sisa uang kecil, tetapi tidak termasuk ke pecahan nilai variabel yang saya inputkan tadi. Misalkan tadi yang terkecil kan ada 500 perak kan. Nah, tetapi misalnya hasil sisanya tuh ada di bawah 500 perak dan 100. Tetapi syarat tadi kan jumlah itu harus lebih besar. Di syaratnya ini kan jumlahnya tuh lebih besar dari 0, tetapi syaratnya tidak ada dari kita input variabel nilai pecahannya, maka si program itu langsung mengakhiri ke atau program itu langsung kita end ke bawah. Nah, terus selanjutnya pada baris ke-16 kita tutup nih untuk kurung kurawal penutupan ketiga. Jadi kita akan menutup program si pengecekan sisa uang yang terakhir ini. Yang terakhir ini untuk baris yang ke-17 ada tutup kurawal yang paling terakhir, yang dimana kita tutup kurawal untuk menandakan bahwa seluruh program yang sudah kita jalankan yang di atas-atas tadi itu sudah selesai dan kita cek dengan benar. Nah, untuk kurawal yang terakhir ini biasanya itu kita menutup dari program si fungsi utamanya itu sendiri nih, yaitu si inman. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan baris coding pecahan mata uang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.